Mulai hafal Quran umur berapa sih Hafiz? 10 tahun. Apa? Mulai hafiz Quran umur 12 tahun. Udah hafal 30 juz. Dari kecil. Umur berapa? Yani mungkin di bawah 18 ya. 12 tahun. 18. Si remaja ya. Karena waktu kecil kita hafal tapi lupa dan balik lagi murajaah. Ya di bawah Dari 18. mulai menghafal dari umur berapa? Dari 6 tahun. 6 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Pertama-tama marilah kita bersyukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah serta semua nikmat yang kita rasakan hari ini. Kemudian selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan pada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sama-sama kita muliakan Syekh kita Syekh Muhammad Al-Misri LCMA Hafizullah Ta'ala. Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan beliau pada hari ini, beliau Hafizullah Ta'ala meluangkan waktunya untuk kita. Tentunya ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala atas kejadian Syekh meluangkan waktunya kepada kita untuk memberikan nasihat dan motivasi terkait dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu nanti baik yang di sini maupun yang di rumah yang mengikuti secara live agar menyimak dan mencatat faedah-faedah yang disampaikan oleh Syekh kita. Nah, Syekh ini adalah bernama lengkap Syekh Muhammad Al-Misri LCMA. Beliau berasal dari Mesir. Alhamdulillah beberapa tahunnya sudah menetap di Pekanbaru. Sejak kecil beliau sudah mulai menghafal Al-Quran dan di usia antum ya itu beliau sudah hafal Quran ya sekitar umur 15 atau 17 tahun gitu. Dan alhamdulillah saya juga sudah memiliki sangat ya, alhamdulillah. Dan juga beliau sudah menulis beberapa kitab ya. Ya, Ustaz Musa Eko, Alhamdulillah. Dan kita mengucapkan sekali lagi Alhamdulillah kepada Syekh Muhammad yang sudah bersedia datang. Nah, sebagaimana yang Anda ketahui, kami pada hari ini insyaallah kita akan seminar Al-Quran dengan tema istiqomahlah dalam menghafal Al-Quran, yang insya Allah akan disampaikan oleh Syekh kita dengan penerimaan Ustaz Eko, insya Allah. Indonesia? Dua-duanya. Kalau ada bantuan lebih baik. Oke, baik, untuk menit waktu, jadi ada pun agenda kita pada hari ini. Yang pertama adalah kita akan dengarkan materi dari Syekh, motivasi lebih kurang 1 jam. Kemudian kita akan buka sesi tanya jawab sekitar 30 menit. Jadi Ananda silakan pertanyaan jawab yang ana as'aluhum yujibun am langsung yasalun atau perlu juga asal fi ay mawdu' fi hadha Al-Qur'an. طيب. Nah, untuk menghemat waktu, kita persilakan dengan segala hormat kepada Syekh Muhammad Al-Misri LCMA Hafizullah Ta'ala, tafadhol masykurah. Kena.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأفاضل الأبناء الأكارم وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا اللهم أمين أسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك على طاعته في هذا اليوم أن يجمعنا مع سيد الأنبياء والمرسلين في جنته إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد kita boleh pakai judul hari ini untuk bilang apa? Istiqamah. Ya, istiqamah sama Al-Quran. Dulu sebelum masuk di dalam kajian kita yang kita rencana sebelum datang ke sini atau siap-siap sebelum datang ke sini, ana mau yang mendengar saya sekarang pakai hati, jangan pakai telinga saja. Ya, kama naqul isma' biqalbik, isma' biqalbik, la tasma' biudhunika faqat. Khalas? Jangan mendengar pakai telinga saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fatir, innal ladzina yatluna kitab Allah, para yang membaca kitab Allah, wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan mana yang menghafal surat Fatir? Belum. Yarjuna tijaratan lan tabur. Apa maksudnya? Orang yang membaca Al-Quran, istiqamah sama Al-Quran, hidupnya semuanya sama Al-Quran, dia sibuk 24 jam sama Al-Quran, umurnya semuanya sama Al-Quran. Wa anfaqu, dan infaq, sedekah, selalu sedekah. Ini siapa? Yarjuna tijaratan lan tabur. Hanya mereka itu saja yang akan beruntung di dunia dan akhirat. Ini kata-kata saya atau kata-kata Allah Subhanahu wa taala? Ini kalam Allah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Yang istiqamah sama Al-Quran akan beruntung di dunia dan akhirat. Dalilnya qaulullah Subhanahu wa taala, yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka yang akan beruntung di dunia dan akhirat. Setelahnya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang berikutnya, ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Observasi yang kedua, bahwa kalau anda istiqamah sama Al-Quran, menghafal Al-Quran, ikut halaqah Al-Quran, ikut pesantren yang mengajar Al-Quran, yang fokus sama hafalan Al-Quran,
Ini bukan karena anta orang pintar atau anta orang, la, ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini istifa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma awrathna al-kitaba, telah mewariskan apa? Al-kitab itu Al-Quran. Pada siapa? Alladzina istafaina min ibadina. Hamba-hamba kita yang apa? Yang terpilih. Istafaina min ibadina. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus setiap hari bilang alhamdulillah, saya di tempat yang udah alhamdulillah tersedia apa saja yang kita perlu supaya kita istiqamah sama kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, alhamdulillah an sakharta lana hadzal makan wa haula'il asatidzah al-afadil, supaya kita menjadi dari ahlul Quran, alladzina hum ahluka wa khassatuk. Kita syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyediakan kepada kita tempat yang bagus, ustaz-ustaz yang luar biasa, barakallahu fihim, dan alhamdulillah semuanya suasana itu supaya anta istiqamah dan jangan fokus sama sesuatu kecuali kitabullah subhanahu wa ta'ala. Nanti anta namanya menjadi apa? Warith kitabullah. Warith kitabullah, wirth. Bukan harta, bukan dunia. La, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Thumma awrath kitaba alladzina istafaina min ibadina. Jadi ketika anta selesai 30 juz, ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Anta duduk mengabdikan diri, waktunya dan umur dan konsentrasi dan ini pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan fikir itu karena anta punya uang atau karena ayah ibu suruh anta datang ke sini. Lah, ini pilihan Allah dan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita bersyukur selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal abna al-afadil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana tidak dengar sallallahu alaihi wasallam. Angkat suara. Jangan khawatir, tidak ada masalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aywa. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan bid'ah insyaallah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita udah dengar hadis ini pasti setiap hari. Pasti ustaz sebelum masuk sebutkan hadis ini, al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barar. Sah? Sah atau belum? Udah dengar hadis ini, menghafalnya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sah? Tapi ana mau anta sekarang dengar hadis ini seperti baru dengar hadis ini, seperti pertama kali ana mendengar hadis ini. Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil barar. Bayangkan, mahir itu seperti Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi bukan pesantren Imam Nawawi ya. Di syarh hadis ini beliau berkata apa? Mahir bil Quran adalah yang menghafal dan bacaannya bagus dan sibuk selalu sama kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Itu al-mahir bil Quran. Ulama lain berkata yang mentadabburi kalamullah dan praktik kitabullah di hidupnya, di kehidupannya. Kitabullah menjadi manhaj hayah, manhaj hayah, jalan kehidupannya. Jadi kita kumpulkan pendapat ulama. Mahir yakni menghafal 30 juz. Mahir yakni membaca Al-Quran dengan tajwid seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, mantap. Mahir bil Quran yakni min tadabburi kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari ada wirid tadabbur. Wirid tadabbur, dia buka buku tafsir. Apa maksud Allah subhanahu wa ta'ala? Qul huwallahu ahad. Kita membaca qul huwallahu ahad setiap hari. Qul huwallahu ahad itu artinya apa? Tauhid. Allahus samad, tauhid. Lam yalid wa lam yulad, tauhid subhanahu wa ta'ala. Faham? Tadabbur. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maksudnya apa? Setiap hari harus ada wirid tadabbur. Mahir bil Quran adalah yang mempraktik Al-Quran di kehidupannya. Karena orang yang menghafal Quran harus punya karakter sendiri.
anta sekarang masuk di keluarga Allah Subhanahu wa taala. Boleh orang yang menghafal Quran ghibah namimah? Tidak boleh. Kenapa? Keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlullah wa khassatuh. Boleh orang yang menghafal Quran merokok? Tidak boleh. Aneh, keluarga Allah bikin dosa-dosa seperti ini, tidak boleh. Orang yang menghafal Quran malas pergi salat jamaah, tidak boleh. Orang yang menghafal Quran tinggalkan salat sunnah, tidak boleh. Orang yang menghafal Quran jauh dari jalan sunnah Nabi SAW, tidak boleh. Jadi orang yang menghafal Quran itu contoh untuk siapa? Untuk semuanya yang sekitarnya, keluarganya, kawan-kawannya, semuanya. Kenapa? Karena dia dapat jabatan yang tinggi di dunia dan akhirat. Keluarga Allah Subhanahu wa taala, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh. Ahlullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu di keadaan spesial, keadaan khusus selain manusia semuanya, selain makhluk semuanya. Mereka itu yang tertinggi antara makhluk-makhluk semuanya. Faham ya ikhwah? Jadi ketika Nabi SAW bersabda khairukum man ta'allama wa 'allam, bukan kata-kata, la, ini khairukum, baik-baik antara kalian yang man ta'allama, yang abdikan diri, duduk sibuk, tidak bosan, niat dia baik, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ikut halaqah saja karena disuruh oleh orang tua, ikut pesantren karena secara dia terpaksa, dia masuk di sini karena orang tua harus ikut pesantren. Ini dari Ahlul Quran? Bukan. Jadi anak keluar dari poin ini ke observasi yang pertama yang anak mau sampaikan, kepada antum, an-niyah, innamal a'malu binniyat. Saya dari sekarang, mulai dari sekarang, berbaharui niat, dan anta duduk sama Allah Subhanahu wa taala dan bilang di dalam hati, ya Allah, ana insyaallah rencana selesai hafalan Al-Quran 30 juz. InsyaAllah, ini niat. Apa pentingnya niat itu? Kalau anta mati sebelum selesai, akan dapat pahala orang yang selesai. Bagaimana? Itu agama kita, innamal a'malu binniyat. Orang yang niatnya infak 1 miliar, padahal dia tidak punya 1 juta, dia akan dapat pahala 1 miliar. Perlu terjemah Ustaz atau terus saja? Terus saja. Jadi innamal a'malu binniyat. Dari sekarang tanamkan di dalam hatimu bahwa Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ana di sini, rencana saya selesai 30 juz. Kalau mati udah dapat derajat orang yang selesai 30 juz. Wa kullu darajatin fil jannah bi'adadi ayil Quran. Darajatil jannah, darajat surga ini sama dengan ayat Al-Quran. Anta menghafal 10 ayat di darajat yang ke-10, menghafal 100 di darajat yang 100. Bagaimana yang selesai 30 juz? Ini pasti di Al-Firdausil A'la minal Jannah. Walaupun anta tidak selesai, belum selesai, mati sebelum selesai, insyaallah akan dapat darajat yang tertinggi di surga dengan niat. Dengan apa? Niat. Dengan niat. Dan karena Allah Subhanahu wa taala hisab pada kita atau sama kita dengan apa? Kemampuan kita. Ana mungkin orang berkata ana usahakan tapi belum mati, masih hidup. Akan dapat darajat juga atau enggak? Ya, akan dapat darajat. Walaupun tidak selesai sebelum mati atau sepanjang umur anta, akan dapat darajat. Yang penting usaha maksimal. Yang penting apa? Usahakan, keluarkan energi, keringat, sibuk, capek
sampai ada uzur di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Ya Allah, ana udah ini akhir kemampuan saya. Insya Allah akan dapat darajat yang tertinggi di surga dengan niat. Ini agama kita. Innamal a'malu binniyat. Jadi ini poin yang pertama. Poin yang kedua, apa itu? Orang yang selesai 30 juz, apakah ini akhir jalannya? Tidak. Jadi pencapaian kita yang tertinggi atau yang lebih utama menjaga 30 juz itu sampai masuk kubur. Sampai masuk apa? Kubur. Atau sampai kematian datang. Kenapa? Kita udah dengar banyak orang yang hafal 30 juz. Dia udah tamat pesantren ini, alhamdulillah dapat sertifikat, dia tidur setelahnya. Dia malas murajaah. Dia pikir ini akhir jalan. Tidak. Keadaan orang seperti itu bahaya sekali. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini dosa besar. Allah memberikanmu nikmat, karunia subhanahu wa ta'ala. Udah di dalam hatimu kalam Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hatimu amanah ini dan anda tidak menjaganya. Dosa besar. Ada hadis, Allah a'lamu sahhatih, sahih atau dhaif, tapi yu'malu bihi. Ma wajadtu dhanban a'zam. Tidak ada dosa lebih besar daripada orang utiya ayatan min kitabillah fahafidhaha thumma nasiyaha. Sudah menghafal ayat Allah subhanahu wa ta'ala, setelah ini tidak menjaganya dan lupa. Tidak ada dosa lebih besar dari ini. Ada orang mungkin bilang, yalah, anak tidak masuk, anak takut masuk di jalan ini, nanti tidak bisa menjaga Al-Quran sampai mati. Ya, anta tidak masuk di Ahlul Quran juga. Anta mau pilih yang mudah, silahkan, jangan masuk dari jalan dari awal, terserah. Tapi orang yang beriman, semangat mereka tinggi, tujuan mereka tinggi. Idza sa'altumullah fasaluhu firdaus al-a'la min al-jannah. Jangan berkata, ya Allah, ana mau masuk surga. La, ya Allah, ana mau al-firdaus al-a'la min al-jannah. Ana mau mencapai al-firdaus al-a'la min al-jannah. Seperti talib santri yang masuk sekolah, mau lewat aja, sukses aja, dan kawan dia mau menjadi apa? Juara satu. Itu Ahlul Quran, ini bukan Ahlul Quran. Fokus sama darajat yang tertinggi. Jadi poin yang kedua, menjaga hafalanmu sampai kematian datang. Ini harus menjadi targetmu. Pencapaian yang tertinggi, ana akan sama Al-Quran, saya akan sama Al-Quran sampai masuk kuburan. Banyak orang dapat ijazah, banyak orang dapat sanad. Bacaan mereka udah seperti pemula, murid pemula. Kenapa? Karena dia jauh dari Al-Quran. Al-Quran cemburu ya ikhwan. Cemburu, Al-Quran mulia. Kalau anta tidak tertarik sama dia akan tinggalkanmu. Dia cemburu, dia mau anta sibuk sama dia saja. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia merasa ada sesuatu selain dia di dalam hatimu, dia akan tinggalkan. Okeylah, anta sibuk sama dunia, sama harta, sama ini, dia akan keluar. Tidak tahan, tidak sabar sama masalah ini. Cemburu. Fahimna? Jadi pencapaian tertinggi menjaga Al-Quran sampai meninggal. Selesai kuliah, selesai pesantren, selesai SMP, SMA, apa saja, ana sama Al-Quran. Ini akan berhasil kapan? Ketika ana punya wirid harian. Yang tidak punya wirid dari sekarang akan sesat. Al-Quran akan lari darinya. Ta'ahadu hadzal Quran. Jagalah Al-Quran ini bitilawah, fa innahu ashaddu tafallutan min al-ba'ir. Kalau unta
tinggal unta di jalan, tidak terkait dengan talinya itu, akan lari. Tidak diikat. Ya, dia akan lari. Fa innahu ashaddu tafallutan min al-ba'ir fi 'iqaliha. Kalau tidak diikat, tidak akan lari. Al-Quran begitu. Harus punya wirid dari sekarang. Wirid itu suci. Waktu wirid itu suci. Ana dari jam 2 sampai jam 3 tidak boleh bicara sama kawan. Tidak boleh bikin apa saja kecuali Al-Quran. Suci. Kalau anta mulai dari sekarang bikin wirid, waktu untuk Al-Quran dari sekarang sampai selesai kuliah sampai ini, insyaAllah Al-Quran akan tetap di hatimu. Fahimna ya ikhwan? Observasi berikutnya, kalau mau setiap observasi tergantung pada observasi yang sebelumnya. Kalau mau, yang ketiga, kalau kamu ingin Al-Quran tetap di dalam hatimu, harus Al-Quran menjadi number one di kehidupanmu. Al-Quran yang pertama di kehidupan saya. Ini syiar saya dan sekarang. Al-Quran lebih penting dari air, dari makanan, dari tidur, dari baju, dari handphone. Al-Quran yang pertama. Kalau mau hasil, kalau mau dia tetap di dalam hatimu, harus Al-Quran yang pertama di hidupmu. Lebih penting dari air dan udara dan makanan dan apa saja. Faham? Jadi kalau Al-Quran tidak yang pertama, anta nanti cari alasan. Maksud saya apa? Orang itu misal ada halaqah Al-Quran dan dia istiqamah dan tapi Al-Quran bukan yang pertama di hidupnya. Assalamualaikum Ustaz, minta maaf karena ana ada kesibukan di luar. Itu berarti Al-Quran bukan yang pertama. Maaf Ustaz karena ana cari nafkah. Itu berarti Al-Quran bukan yang pertama. Maaf Ustaz karena ada keperluan. Itu berarti Al-Quran tidak pertama. Jangan cari alasan. Saya tidak mau dengar. Kalau Al-Quran yang pertama, anta akan usahakan, anta akan datang ke halaqah Al-Quran walaupun tidak bisa jalan, walaupun habwan apa artinya? Berangkat. Anta akan datang walaupun berangkat. Kalau Al-Quran yang pertama, ya pasti ada uzur berat, oke. Tapi balil insanu ala nafsihi basirah. Setiap orang tahu yang di dalam hatinya apa dan fikirannya. Kalau dia fikirannya buruk, Allah yang maha tahu di dalam hati apa. Yang cari alasan, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Yang sebenarnya punya uzur yang berat, Allah subhanahu wa ta'ala juga tahu yang di dalam hatinya. Faham? Karena laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal marid harajun. Oke, ini syariat kita, syariat mudah. Jadi kalau Al-Quran yang pertama di hatimu, di kehidupanmu, dan ada sebab berat, uzur berat, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan atau membalas pahala seperti anda ikut halaqah. Tapi bersihkan hati. Bersihkan apa? Hati. Jangan masuk di dalam orang atau di kelompok apa? Al-makrus sayyi. Makrus sayyi yani orang yang rencananya selalu buruk. Rencana buruk, cari alasan, makar, tipu daya, tipu daya. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahlihi. Dan ana mau bilang sesuatu. Janganlah kamu fikir ustaz anta tidak tahu anta jujur atau enggak. Dia tahu. Ustaz bisa membedakan antara yang jujur dan yang bohong.
Jadi kalau mau fikiran atau mau bikin sesuatu yang buruk dan ustaz lewat aja karena dia mau anta apa? Yani dia mau menjadi lembut sama kamu. Dia mau manfaatmu tapi lewat aja. Tapi dia tahu di dalam hati anta bohong. Cari alasan aja. Ustaz, ana sakit. Kemarin ana mencerit. Ustaz, ana kemarin flu. Yang cari alasan, kita bisa membedakan antara yang cari alasan aja dan yang sebenarnya punya uzur. Kenapa? Ini jelas di mukanya, jelas di bahasanya. Jadi observasi yang ana mau sampaikan yang ketiga, Al-Quran harus menjadi yang pertama di hidup saya. Lebih penting dari air, makanan, baju, apa saja. Baik ya ikhwah, paham? Baik. Kalau observasi berikutnya, Ustaz, saya mau Al-Quran menjadi yang pertama di hidup saya, Anda bikin apa? Ini poin ini berikut tergantung pada ini tergantung pada ini. Jadi ini seperti silsilah ya. Mau Al-Quran menjadi yang pertama, baca Al-Quran seperti ayat yang terakhir itu, atau ayat yang anda membaca sekarang, ini ayat yang terakhir anda akan membaca. Setelahnya kematian akan datang. Seperti kita bilang apa? Iqra qira'at muwaddi'. Qira'at apa? Muwaddi'. Muwaddi' yani orang yang mau safar. Ketika kamu safar anta salam, khalas. Mungkin tidak akan lihat kawan anta lagi. Ya, assalamualaikum, hug, salam, cium, dan itu apa? Muwaddi', orang muwaddi'. Kalau anta membaca dengan keadaan ini atau bayangkan hal ini, anta ini yang terakhir, Al-Quran menjadi yang pertama. Kalau anda bilang sekarang kepadamu, Malakul Maut tunggu di sana. Malakul Maut di sini, dekat. Sebenarnya dia dekat. Al-mautu aqrabu li ahadikum min syiraki na'lih. Yani kematian itu dekat sekali tapi kita tidak sadar. Kemarin ada salah satu akhwat bas antum mudah tahu di halaqah kita rumahnya dekat. Dan dia keluar. Bayangkan anta sekarang cerita ini mau'izah besar wallahi. Dia menuju halaqah. Dan dia sebenarnya yang pertama orang hadir halaqah. Dia disiplin Masya Allah. Setiap kali dia yang pertama di saf yang pertama di halaqah. Bayangkan orang keluar dari rumah, ada rencana apa? Dia siap-siap hari ini anak akan pergi ke tempat itu dan uang di sini anak akan ambil dan makan di restoran ini. Setelahnya anak pergi ke orang ini orang. Tiba-tiba tidak ada. Tiba-tiba kematian yang datang. Rencana pergi. Semuanya yang anda mau bikin di hari ini udah tidak jadi. Kenapa? Malakul Maut hadir. Dia perempuan itu rahimahullah di jalan ke halaqah menuju halaqah, tiba-tiba kecelakaan. Sebenarnya kecelakaan itu mudah, tidak kecelakaan besar ya, tidak berat. Tapi ini sabab. Tabrak, jatuh, mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ahsabuha kadzalik Al-Quran yang pertama di hidupnya. Karena ini dia dapat husnul khatimah. Alhamdulillah kama nahsabuha insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkata, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman." Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allah lahu tariqan bihi tariqan al-jannah. Jalan menuntut ilmu adalah jalan ke surga. Apalagi kalau duduk di sini untuk menuntut ilmu, lebih tinggi. Jangan lupa ini. Faham? Jadi dia kalau tahu kalau dia keluar akan mati, ketika keluar akan mati, dia tidak akan keluar dari rumah.
Jadi kita tidak tahu kematian datang kapan ya ikhwan. Malakul maut tunggu kita. Jadi kalau anta keluar dari kamar, tunggu kematian datang, anta selalu standby. Anta akan selalu siap-siap. Siap-siap berarti rajin, semangat, tidak malas. Ketika nafsu anta berkata udah capek, tak, bangun lagi. Kematian datang tiba-tiba. Udah mau tidur, enggak. Kematian datang tiba-tiba. Selalu anta bilang sama dirimu seperti ini. Qala ahadus salaf, law qalu li anna al-mauta sayati ghadan ma zidtu fi amali shay'an. Lihat apa maksudnya? Kalau mereka berkata sama saya, malakul maut akan datang besok, ana tidak akan tambah amalan, ana tetap. Kenapa? Itu berarti dia apa? Dia tidak ada waktu, dia sibuk sama Allah Subhanahu wa taala. Amalannya full, semuanya taat, ibadah, sama Al-Quran, sama ilmu, sama salat, sama. Dia tidak ada waktu untuk tambah amalan. Ana akan tetap mati atau kematian datang sekarang, saya siap alhamdulillah. Dia kematian datang besok, ana siap alhamdulillah. Datang setelah 1 tahun, ana standby selalu alhamdulillah. Apalagi kalau orang sibuk sama kitab Allah Subhanahu wa taala. Standby selalu. Bahalanya, husnul khatimah di tangannya. Sama Al-Quran, husnul khatimah, udah aman di saku anta. Husnul khatimah ada. Mau apa? Mau khatimah apa lebih baik dari mati sama Al-Quran? Mati ketika anta menghafal Al-Quran, mati anta di halaqah ketika anta di halaqah Al-Quran. Mau husnul khatimah apa lebih baik dari ini? Tidak ada. Qala ahadus salaf, man u'tiya kitabullahi wa dhanna anna ahadan u'tiya afdala minhu faqad haqqara ma 'azzamahu Allah. Yang udah dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang udah masuk di halaqah, yang udah hafal 30 juz, dan dia berbandingan antara dirinya dan orang yang lain yang dari ahlul dunia, yang hidupnya mewah dan mobil mewah, hidup di rumah yang mewah, dan dia masih di dalam hatinya dia derajatnya rendah dari orang itu, faqad haqqara, dia meremehkan sesuatu yang Allah mengagungkan. Faqad haqqara ma'azzamahu Allah. Jadi apa nikmat yang lebih tinggi, yang tertinggi di dunia itu orang yang menghafal Quran, yang udah masuk di dalam hatinya kitab Allah Subhanahu wa taala. Afdal min ad-dunya wa ma fiha. Jadi ini pesan kepada antum yang menghafal Quran. Anta jalan antara manusia dengan kepala yang apa? Yang tinggi. Jangan jalan seperti itu. Kenapa? Ini bukan sombong. Ini harga diri orang yang menghafal Quran dari harga diri Al-Quran diri sendiri. Jadi di dalam hatimu sesuatu yang tinggi, kalamullah, anta harus merasa apa? Merasa tinggi, bukan sombong. Tinggi itu dengan rendah hati juga, dengan tawadhu. Fahimna ya ikhwan? Faham atau perlu terjemah? Perlu terjemah? Perlu terjemah? Terjemah? Baik. Ana mau observasi yang berikutnya. Berapa? Yang berapa? 5. Sah? Orang bilang ya Syekh, ya Ustaz, udah kata-kata ini baik dan ana udah. Tapi ana mau juga istiqamah. Dan ana bikin semuanya yang anta bilang itu kerjaan hati, itu semuanya kan? Kerjaan hati. Ada faktor lain? Ada. Apa itu? Ini poin yang berikutnya, yang kelima. Jangan bilang atau berkata ana akan menghafal Al-Quran sendiri. Tidak ada suatu sepanjang sejarah Islam orang
sukses kalau dia bilang anak akan menghafal sendiri. Harus ada ustaz, harus ada syekh. Ini agama kita. Yang membedakan antara agama kita dan agama yang lain yaitu apa? As-sanad, at-talaqqi. Harus dengar dari ustaz, harus ada pimpinan kasih arahan, berikanmu arahan, ini tidak boleh, ini boleh, duduk murajaah, ini harus ada. Jadi yang mau menghafal sendiri dan tergantung pada diri sendiri akan gagal pasti 100%. Baik, ada orang juga tergantung pada ustaz secara full, secara penuh. Tidak, anta harus arahan saja dari ustaz. Ini benar, ini salah. Tapi anta harus usahakan, karena ustaz itu bukan sahir. Ustaz itu tidak akan membuka akalmu dan masukkan Al-Quran dan tutup. Karena banyak orang berbilang apa? Sekolah ini tidak ada hasil. Kenapa? Karena ustaz mereka tidak bagus. Tidak ada suatu namanya ini seperti ini, tidak ada. Anta mau hasil mulai dari diri sendiri. Ustaz itu membantu saja. Kalau anta tidak ada keinginan dari dalam hati, tidak ada hasil. Itu logis. Fahimna? Ini pesan kepada orang tua juga. Jangan bikin semuanya proses belajaran itu atas ustaz yang buruk, ustaz yang tidak bagus, ustaz yang tidak. Anakmu yang malas, anakmu yang tidak ada keinginan, anakmu yang tidak mau. Faham ya ikhwan? Jadi ustaz itu cuman muwajjih, memberikanmu arahan, membantu dari pengalaman beliau. Tapi faktor yang utama keinginanmu, semangatmu, kerajinanmu. Fahimna ya ikhwan? Jadi al-ustaz faktor penting sekali, harus belajar sama ustaz. Tapi jangan tergantung pada ustaz 100% secara penuh. Harus mulai dari diri sendiri, harus usahakan maksimal. Dan ada faktor lain, Ini poin yang berikutnya. Dan ini untuk sekolah harus ada murattal. Di waktu mereka main harus ada murattal seperti Syekh Al-Husari. Mereka dengar pasti ada kan? Ini penting sekali. Walaupun tidak konsentrasi secara penuh, tidak harus konsentrasi, tidak harus fokus sama murattal ini. Biar murattal aja hidup dan anta main-main, tidak apa-apa. Ada efek tambah sadar, anta tidak akan sadar. Ada efek tapi anta tidak sadar. Efek pada apa? Pada lidah. Karena jalan ke lidah, yang fasih mulai dari telinga. Jalan ke lidah yang fasih mulai dari telinga. Seperti anda bilang tadi, agama kita dengan talaqi. Dengan apa? Talaqi saja. Talaqi dari mulut ke telinga. Sahabat Nabi SAW dapat belajaran dari siapa? Jibril. Allamahu syadidul quwwah. Allamahu syadidul quwwah. Walaupun Nabi SAW fasih, sallallahu alaihi wasallam, bahasa Nabi SAW fasih, lidahnya yang lebih fasih antara orang Arab semuanya. Tapi dia belajar juga sama gurunya. Siapa? Jibril. Allamahu syadidul quwwah. Wa innaka latulaqqal Qur'an. Wa innaka la talaqqi. Nabi talaqqi dari Jibril. Jibril membaca, Nabi SAW dengar dan coba dan latihan. Nabi SAW mengajar sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat mengajar generasi berikut sampai kita. Jadi orang yang membaca Al-Quran sendiri tidak akan sampai. Orang yang menghafal sendiri tidak akan sampai.
Orang yang membaca ilmu dari buku sendiri tidak akan faham dan akan sesat. Fahimna ya ikhwah? Baik. Poin yang berikutnya, ada faktor lain, Faktor itu apa? Anda bilang faktor yang pertama guru sah? Atau faktor yang pertama apa? Guru kan? Atau niat? Nanti kita ulang lagi yang antum tulis. Ada pertanyaan nanti insyaallah. Faktor berikutnya kawan, sahabat. As-sahibu sahibun. Ma makna as-sahibu sahibun? As-sahib yani kawan, sahib yani benar, sah? Benar. As-sahibu sahibun. Tambah sadar. Kalau anta orang baik sekali, orang ibadah luar biasa, tapi kawan anta semuanya orang fasik, suatu hari anta akan menjadi fasik seperti mereka. Ini logis. Orang itu rajin sekali, hafalan Al-Quran dia mantap, bacaan dia mantap, kawan dia semuanya orang malas, orang yang suka bohong, yang ghibah namimah, berdosa, tidak disiplin di salat. Suatu hari dia akan ditarik kepada keadaan mereka. Dia akan lupa hafalannya. Dia akan menjadi malas juga. As-sahibu sahib. Al-mar'u ala dini khalilih. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Orang atas agama kawannya. Kaidah. Falyanzur, lihat dulu sebelum anta mau keluar dari orang itu, lihat dulu keadaan dia apa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia sadiq, dia jujur, dia tidak suka bohong, dia disiplin di salat, dia istiqamah, ibadahnya bagus, boleh. Jangan tinggalkan dia. Orang itu malas, orang tidak disiplin, jauh, walaupun dia marah, tidak apa-apa. Nanti dia yang akan datang ke kelompok antum yang baik ini. Jadi as-sahib, apa binting kawan itu ya ikhwah? Binting dia apa? Kalau anta malas, suatu hari malas, karena ini nafsu basyariyah, manusia. Manusia itu keimanannya tinggi, kadang-kadang turun, kadang-kadang. Efeknya sahib itu di keadaan anta malas. Ketika dia atau anta malas, lihat dia rajin, istiqamah, anta semangatnya naik lagi, dan dia juga kalau dia malas, lihat anta rajin, dia naik lagi. Itu pentingnya as-sahib, as-sadiq. Dari sekarang di kamar, di kelas, di kelompok, di halaqah, pilih yang rajin, yang semangat, yang akan membantu anta di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang akan bikin anta istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan sama Al-Qur'an. Ini faktor penting sekali, as-sahib. Khalas? Baik. Berikutnya, pasti ada orang yang bertanya, kenapa anak capek atau harus capek di masalah hafalan Al-Quran itu, atau tidak usah. Ana lihat orang yang menghafal Al-Quran tidak semuanya orang saleh atau rata-rata tidak semuanya bagus. Ada efek, ada efek. Tapi anta tidak tahu. Yang menghafal Al-Quran dan duduk sama Al-Quran, selalu sama Al-Quran, Al-Quran di tangannya, di sakunya, dan masuk di dalam hatinya. Yang pertama, keimanannya tinggi, akan tinggi. Terus tinggi, bukan akan tinggi aja, keimanannya akan tinggi, pahalanya terus. Setiap harf satu hasanah, wal hasanah bi 10 amsalihah. Bagaimana kalau satu halaman? Bagaimana kalau satu halaman itu diulangi setiap hari? Pahalanya terus. Jadi keimanannya terus apa? Tinggi. Hatinya menjadi bercahaya, wajahnya bercahaya, karakternya menjadi stabil.
Orang yang menghafal Quran sebenarnya menghafal Quran, karakternya akan stabil. Dia tidak bergerak banyak. Kalau jalannya istiqamah, tidak jalan lihat di belakang, lihat di sini, tidak bercanda banyak. Karakternya karakter Muslim, karakter orang ahli Quran, orang ahlullah wa khassatuh. Itu yang mulai dari awal dengan niat yang baik. Yang niatnya tidak bagus, Al-Quran tidak akan efek pada hatinya. Walaupun dia istiqamah sama Al-Quran, dia sampai mati. Kenapa? Karena dia menghafal bukan ibtigha'a wajh Allah Azza wa Jalla. Fahimna ya ikhwah? Penting sekali kerjaan hati itu, penting wallahi. Dan perlu waktu. Kerjaan hati itu tidak tiba-tiba anak-anak khalas niat saya, ana mau ikhlas itu akan datang. Tidak. Ahad salaf, salah satu orang salafus salih berkata apa? Dengar dulu. Jahadtu nafsi qiyam al-laili 20 tahun. Wastamta'tu bihi 20 tahun. Apa maksudnya? Dia mendidik dirinya dengan qiyamul laili 20 tahun. Tidur, bangun, khusyuk, tidak khusyuk, baca banyak, tidak baca banyak, malas, semangat, tidak semangat. Berapa tahun? 20 tahun. Sampai udah setelah 20 tahun itu baru merasa bagus, merasa enak qiyamul lailnya. 20 tahun lagi. Jadi lihat sampai mencapai nikmati dengan qiyamul lail itu perlu berapa tahun? Seperti beliau bilang 20 tahun. Kerjaan hati itu tidak mudah. Dan ada hambatan-hambatan di hadapanmu. Jangan fikir anda ketika bilang udah ikhlas langsung. La, ada hambatan. Salah satu hambatan itu adalah dosa, maksiat. Dosa, titik hitam sampai menjadi apa? Ran. Sampai menjadi apa? Ran. Kalla bal rana ala qulubihim. Ran itu hambatan. Ran itu hambatan antaramu dan khusyuk. Anda tidak bisa menghafal. Ya, ada masalah di dalam hatimu. Apa? Dosa-dosa banyak. Anda suka ghibah memang setiap hari. Suka lihat haram, melihat yang haram. Mau apa? Ini hambatan. Harus menjauhkan hambatan itu dulu supaya anda mencapai tujuan, supaya hatinya menjadi bersih, supaya hatinya menjadi siap untuk menerima kalam Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak kerjaan yang mudah ya ikhwan. Antum faham kalami? Faham? Bangunlah, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati yang bersih, hati yang murni itu perlu waktu. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum hasil yaba an rabbihim yawma idin lamahjubun. Lamahjubun, ada jidar antara mereka dan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang di dunia juga ada jidar, ada dinding. Ada dinding besar, lebat, tebal antara anta dan kalam Allah Subhanahu wa taala. Dinding itu adalah dosa-dosa. Membersihkan hati dulu. Bagaimana ana membersihkan hati? Taubat. Taubat itu udah ana taubat. Ya, taubat lagi. Udah lagi. Setiap hari berbaharui niat dan taubat. Setiap hari doa pada Allah Subhanahu wa taala. Minta tolong dari Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ana mau tapi tidak bisa.
Ya Allah membantu saya, ana tidak bisa. Doa taubat setiap hari. Nabi SAW istighfar setiap hari lebih dari 70 kali. Istighfar, Nabi istighfar dari apa? Bayangkan, istighfar dari apa? Tidak ada dosa Nabi SAW bikinnya, lakukannya. Apalagi kita, bagaimana kalau kita? Dosa-dosa kita banyak dan kita mau menghafal dengan mudah. Mana itu? Mau masuk kalam Allah masuk di dalam hati kita? Mana itu? Tak bisa. Observasi berikutnya ya ikhwah. Janganlah kamu berkata ana tidak mampu. Ana IQ saya tidak bagus. Kawan saya itu orang pintar, orang genius. Ana tidak genius, ana tidak akan menghafal. Jangan putus asa. Banyak orang yang seperti anda bilang tadi tidak mampu dan IQ-nya tidak dan udah mulai dan usahakan maksimal dan udah selesai sebelum orang yang bentar. Sebelum orang yang yang anda bilang atau anda pikir kamu pikir dia genius lebih bentar dari anda. Dia udah selesai. Ada orang mulai di umur 60. Pasti kekuatan akalnya tidak seperti anda masih muda. Walaupun seperti itu, dia mulai 60 dan selesai 65 tahun saja. Allah berfirman, "Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a." Itu sifatnya orang yang tua. Memorinya tidak kuat seperti lalu. Kekuatan hafalannya tidak kuat seperti lalu, seperti waktu dia pemuda. Walaupun ini dia dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai aja. Usahakan aja dan Allah akan membantu insyaallah. Yakin insyaallah Allah akan membantu. Tapi mulai tanamkan niat di dalam hati dan insyaallah ada hasil. Yang sama Al-Quran itu tidak akan merugi di dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil Quran, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil Quran, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil Quran. Tidak akan rugi. Jadi jangan bilang ana tidak kuat, tidak mampu, tidak bisa, ana lemah. Mulai orang yang bentar itu akan selesai 1 tahun tidak apa-apa, anda selesai di 3 tahun tidak apa-apa, selesai di 5 tahun tidak apa-apa, di 10 tahun tidak apa-apa, mati sebelum selesai tidak apa-apa juga. Ana bilang tadi tidak harus selesai, yang penting niat. Fahimna ya ikhwan? Nah, kalau ana bilang, kalau badan anda sekarang ini tidak dipakai, tangan kanan itu tidak dipakai dan selalu di saku, dia akan mati kan? Akan lemah, sah? Sepertinya akalmu, anta lemah karena tidak pakainya. Anta tidak pakai ini, anta suka malas saja. Kalau latihan, Al-Quran adalah obat untuk IQ yang rendah itu. Itu obat sebenarnya. Kenapa? Kalau kita di ilmu atau psikologi itu atau psikologi, amalan atau kerjaan akal itu apa? Menghafal, ingat, lupa. Menghafal, ingat, lupa. Semua al-amaliyat al-aqliyah, proses akal yani. Makin orang itu setiap hari menghafal, masukkan data dan besok ingat data itu, besok ingat murajaah ini akalnya terus apa? Hidup, terus apa? Aktif. Kepintarannya akan menjadi tinggi. Jadi Al-Quran itu obat untukmu. Anta jauh dari obat, anta sakit sekarang, jauh dari obat atau pergi ke obat? Pergi obat, ambil obat. Obat itu adalah Al-Quran. Hafalan, ingat, murajaah, capek sampai sel akalnya, sel semuanya apa? Sel aktif.
dan umur akal itu akan menjadi panjang. Jadi dari arahan kesehatan, Al-Quran bermanfaat juga. Yang mau sehat akalnya terus sampai mati, hiduplah sama Al-Quran, menghafallah Al-Quran. Masih ada waktu atau udah cukup? Baik. Tambah lagi. Hah? Tambah 5 menit lagi. Baik. Ana yani ada sesuatu namanya memorize. Tahu memorize? Sekarang anta di keadaan namanya siap-siap untuk masa depan. Suatu hari anta akan duduk ketika rambutnya menjadi putih dan ini menjadi jenggotnya menjadi putih dan duduk sama kawan-kawan halaqah. Ingat semua niat mumin yang terjadi waktu halaqah itu. Ingat kali ingat waktu itu, serius. Antum belum coba tapi insyaallah akan coba. Ketika menjadi tua seperti kita, atau kita belum tua? Belum. Duduk sama kawan dan duduk ingat waktu kita absen dan kena hukuman dari ustaz. Ingat waktu kita di surat Yunus, ya surat Yunus itu susah sekali ya. Ingat perlu dari saya 2 minggu sampai selesainya. Ya, ana capek di surat Al-Qasas, betul? Memorize. Anta akan bicara sama kawan itu setelah umur panjang insyaallah mumin itu. Ingat waktu kesulitan juga ingat. Ingat waktu sulit itu ingat. Waktu murajaah dan pergi dan duduk ingat. Ingat itu atau memorize itu ingat sekali. Ana kalau saya masih ingat yani mumin itu seperti baru terjadi tadi. Seperti baru wallahi. Ingat waktu ana pergi, ana bilang sesuatu. Ada kawan saya. Kita yani waktu menghafal itu grup berapa mungkin 5 orang. Salah Nabi SAW. Sallallahu alaihi. Ada satu situasi yani nakhtim bihi, yani ini yang terakhir. Waktu kita menghafal itu mungkin 5 orang atau 6 orang. Selesai pergi langsung ke syekh. Ada kita bikin wirid seperti Anda bilang. Wirid itu waktu suci, tidak boleh disentuh, tidak boleh. Tidak, alhamdulillah waktu itu tidak ada handphone, alhamdulillah. Ini syaitanul asri, iblis zaman ini. Kita duduk masuk masjid kampung kita, masjid sunnah alhamdulillah. Dan setiap orang pilih dinding dan duduk wajahnya di hadapan dinding. Waktu pendek kita mau pergi ke syekh, harus pergi jam 2 misalnya. Sebelumnya 1 jam setengah aja, atau sebelum yani waktu pendek. Dan kita murajaah. Ada kawan kita ghafarallahu lahu wa orang nahsabu ala khair, yani dia punya waswas yani. Waswas yani apa? Selalu tidak percaya diri atau selalu merasa hafalan dia hilang. Baik. Ana ingat itu seperti sekarang. Dia berapa kali, hampir 100 kali. Ya, pergi dari dinding ini ke dinding ini, ke dinding ini, dinding ini. Menghafal ayat apa? Surat An-Nisa apa? Fama lakum fil munafiqina fi'atain. Dan dia tidak mau, ayat itu tidak mau masuk akalnya. 100 kali dia pergi datang pergi, dan dia membaca seperti itu, pakai mushaf. Wala udillannahum wala umanniyannahum wala udillannahum wala umanniyannahum wala, tidak mau masuk. Ana bilang udah, khalas. Ana bilang udah. Oh, anta udah sesat ya Pak. Tenang ya Pak. Udah khalas, udah masuk akal saya ana. Faham? Ana belum sampai An-Nisa. Ana bilang sama dia, udah ana menghafalnya sebelum anta menghafalnya. Faham? Jadi dia apa? Wala udillannahum wala umanniyannahum wala udillannahum wala umanniyannahum. Ini namanya apa? Memorize.
Kita mesti ingat kalau bertemu nanti kita ingat waktu ana menghafal ayat surat An-Nisa itu dan tidak bisa menghafal, dan yang duduk semuanya tinggalkan hafalan mereka dan menghafal ayat itu dari orang ini. Yani kita menghafal ayat yang dia menghafal, tanpa buka mushaf, karena dia ulang-ulang dia hampir 100 kali. Dan akhirnya tidak menghafalnya juga. Kenapa? Karena dia waswas, ada waswas qahri, yani dia tidak percaya dia udah masuk. Sebenarnya dia udah masuk akal kita semuanya kecuali dia. Ini yani anta akan insyaallah di masa depan akan duduk sama kawan, dan ingat waktu Syekh kita pukul orang. Ana ingat waktu kecil itu Syekh pukul orang karena madnya kurang. Dia pukulnya Hamim, Ain, Sin, Qaf. Dia tidak baca al-mad panjang. Sampai kepalanya sentuh langit. Ana bikin Ana takut. Nanti ana kalau tidak mad panjang itu pasti kena hukuman dari Syekh. Syekh, ana izin pergi kamar mandi. Dan ana lari dari tempat itu pulang rumah. Ana tidak pergi ke Syekh itu lagi. Kenapa? Lala Syekh itu keras sekali sama murid-murid dan ana akan kena marah ya. Dan itu waktu kecil ya. Jadi anta akan ingat ketika Ustaz Rauf buang anta dari lantai kedua ya. Atau yani kena hukuman berdiri di matahari 24 jam ya. Ada yang kena hukuman Ustaz atau belum? Ada. Atau semuanya harus antum lembut sama mereka walaupun tidak menghafal? La. Ya, insyaallah hukuman yang baru dibuang dari sini aja langsung. Ya. Itulah ya ikhwah, hidup sama Al-Quran, istiqamah sama Al-Quran. Maudhu' ini sebenarnya maudhu' panjang sekali karena dia kerjaan hati seperti ana bilang. Siap-siap atau bersiap-siap hati itu perlu waktu. Yani kalau kita bicara tentang ikhlas perlu waktu atau muhadarah lain. Tentang bagaimana taubah, muhadarah lain. Bagaimana doa, muhadarah lain. Fahimna? Tapi waktu kita sampai situ aja. As'alullah al-'aliy al-'azim an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-Qur'an. Amin. Amin ya rabbal alamin. الذين هم أهل الله وخاصته آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم ارزقنا الاستقامة مع القرآن. اللهم ارزقنا الاستقامة مع كلامك حفظا وعملا وتدبرا حتى الممات. اللهم آمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luar biasa berkorban pada semua umat ya yang sudah memberikan materi kuliah kita hari ini tentang terpemalah dalam Al-Quran. Dan sekali nasihat dan motivasi dari Syekh, dan tentu saja ini sangat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terkhusus tadi di awal Syekh mengatakan mendengarkan dengan hati, dan juga Syekh menyampaikan dari hati. Insyaallah sesuatu yang datang dari hati akan diterima juga dengan hati. Baik, sekarang kita akan buka sesi tanya jawab. Pertanyaannya bisa ke kertas atau secara langsung dari rumah juga bisa melalui chat. Untuk yang pertama ini kita buka 3 orang dulu yang langsung, silakan ditunjuk namanya. Oke, 1, 2, lagi. Oke, 3 ya. Oke, 3 dulu ya. Sebutkan namanya dari kelasnya. Silakan. Kilau. Al-Arabiyah jadi. Syekh at-talabatu wat-tullabu yujarribuna lughatan. Saya mari soal lughat al-Arabiyah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uridu an as'alaka ila Syekh. Ya Syekh.
kaifa nahfadzu al-Qur'ana liyufida bil mutqin ya Syekh. نعم Syukran jazakallah khairan ya Syekh. ما شاء الله وجزاك الله خيرا تفضل هذا أنا أجيب بالعربية أوكي أنا جواب dengan bahasa Arab ya yang faham faham baik yang tidak faham نجرب إن شاء الله طيب ممكن نحن يعني نقرأ ونبحث في جوجل وأنا أريد أن أحفظ القرآن ما هي أفضل طريقة لحفظ القرآن ما هي الطريقة المثلى في حفظ القرآن كيف لي أن أصبح حافظا متقنا للقرآن كيف ذلك نسمع الجواب في كلمة واحدة جواب في كلمة واحدة ما هي ما هي الكلمة ما هو الحل ما هو الحل ما هو المفتاح لا النية لا تكفي أنا الآن أنوي أن أحفظ القرآن لكن لم أفتح المصحف شكوب تكفي لا تكفي لكن المفتاح في كلمة واحدة ما هي التكرار ما هي التكرار ما معنى التكرار lagi ما معنى التكرار بس خلاص أداة ثلاثي lagi tidak ada أداة kunci lagi tidak ada ulang-ulang مثال هذا الشخص ذكي هذا الشخص مثل الإمام الشافعي orang itu seperti Imam Syafi'i إذا نظر للصفحة حفظها مباشرة kalau buka صفحة halaman dia langsung hafalnya orang itu tidak seperti Imam Syafi'i orang itu IQ-nya rendah jadi dia harus ulang-ulang halaman itu berapa kali? 10 kali orang itu lebih rendah harus ulang-ulang 100 kali orang itu 200 kali kita beda ya ikhwan wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat rafa'a ba'dakum fawqa ba'din apa? Darajat kita tidak sama kekuatan akal kita tidak sama jadi al-hallu fi tikrar karrir wala tamal jangan bosan ulang-ulang tidak boleh bosan sama Al-Quran dan waktu anta ulang-ulang itu siap-siap atau bayangkan niat itu niat anta dari awal bayangkan bagaimana pahalanya bayangkan anta tidak bisa hitung pahala hafalan itu at-tikrar apa solusinya at-tikrar sama hafalan baru dan sama apa murajaah sama hafalan yang lama hafalan baru ulang-ulang banyak dan al-murajaah apa udah jawab tidak ada solusi lagi tidak ada solusi lagi tidak ada solusi selain ini tidak ada harus capek harus ulang-ulang banyak تفضل من يسأل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mata waktu muhimnya bil murajaati atau qiraatul Quran. أحسن جزاك الله خيرا هذه أيضا تختلف من شخص لآخر dia bertanya tadi apa waktu yang lebih baik untuk menghafal Quran ana jawab ini beda dari orang ke orang lain tapi paling banyak ulama berkata waktu yang paling bagus untuk menghafal Quran adalah kapan? Subuh langsung ba'da salat subuh kenapa? yang pertama ini waktu barakah هذا وقت مبارك النبي صلى الله عليه وسلم دعاء كان أو دعاء أيوة
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi anta akan dapat apa? Barakah di waktu yang ba'da subuh ini. Ini dari arahan agama kita. Dari arahan fizik ini masih kosong. Isinya dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Apa lebih baik dari ini? Ini masih kosong, masih siap-siap untuk memasukkan sesuatu yang baru, informasi yang baru. Ini dari arahan fizik. Ada orang berkata, ana tidak bisa menghafal pagi itu, ana harus minum cappuccino dulu. Sah? Ada orang berkata, ana tidak bisa menghafal langsung, harus makan lontong dulu. Sah? Ada orang berkata, ana harus duduk istirahat. Ada orang bangun dari kamar tidur tapi dia masih tidur, betul? Kita lihat itu di saf, di salat. Sah? Dia keluar walaupun wudu, walaupun mandi, dia ngantuk di salat. Dia setelah salat dia masih ngantuk. Kenapa? Karena perutnya besar, makanannya banyak, badannya gemuk. Wa ihfaz hadhihi qaidah. Ihfaz, hafallah qaidah ini. إذا امتلأت المعدة غابت الفكرة. Lagi. إذا امتلأت المعدة, kalau perut penuh ini pergi. إذا امتلأت المعدة غابت الفكرة. Anta tidak bisa fikir kalau ini penuh. Kenapa? Ini dari arahan fisik juga. Karena darah semuanya pergi ke sini, fokus sama ini. Ini ada makanan sekarang, yahtaju lil hadmi. Jadi ini tidak ada waktu untuk dia. Jadi waktu yang cocok untuk menghafal atau murajaah, waktu ini apa? Kosong. Waktu ini kosong. Kalau ini penuh, tidak ada ini. Ba'da subuh boleh. Ada orang bilang, ana waktu yang cocok sama saya sebelum tidur. Boleh juga, tapi lebih baik waktu itu untuk murajaah. Untuk apa? Jadi waktu untuk hafalan yang baru lebih baik ba'da subuh. Waktu untuk murajaah sepanjang hari, khususnya sebelum tidur. Wallahu a'lam. Syukran. Siapa lagi? Adika. Fadhal ya Adika. نسمع صديقنا، نسمع زميلنا. نحترم الذي يتكلم، فنسمعه ونعطيه انتباهنا ونشعره أنه مهم. يعني harus dia merasa dia penting ya. Kalau anta bicara dan orang lain bla 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 bla, dia merasa apa? Pasti sedih ya. Nah, kita menghormati orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, Naam. hal yajuzu murajaati salasuna juz ila robbum ummi wa abu. خلاص هو المعنى وصل بقلبه. Udah dari hati dia udah sampai. Anta orang tua masih hidup. هو يقصد أن أقرأ بنيتي لأبي وأمي. طيب duduk. ما شاء الله أحسنت. Marhalah sabi. Kelas 7. ما شاء الله هذا سؤال جيد وهذا يدل على أنه ابن من يتكلم من سيتكلم langsung ya. Yang bikin saya sedih orang yang tinggi, yang kelas 9. Kenapa? Mereka yang paling bla 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 sama-sama. Antum qudwah lil akharin. Antum teladan untuk orang lain. Anta tanggung jawab. Kelas 9, kelas 8 itu tanggung jawab besar. Kalau anta akhlaknya buruk, mereka ikut. Hati-hati. Dia bertanya tadi, huwa yas'alu anifan. Tadi yani
آنفا. ما معنى tadi? آنفا يعني baru bertanya. هو يقول هل ثواب قراءة القرآن يصل إلى أمي وأبي؟ صح؟ betul? طيب. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa an laysa lil insani illa ma sa'a." Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. ما معنى السعي؟ قال بعض العلماء أي العمل، الكسب. وقال البعض أيضا الولد، الابن، anak. Jadi anaknya dari amalannya. Yani apa? Yani anta sekarang walaupun ayah mati, walaupun dia hidup tapi dia duduk sekarang, anta sekarang di sini, bahala yang anta lakukan di sini semuanya dibahala orang tua langsung. Bacaan Al-Quran yang anta di sini di halaqah ini, dia duduk di rumah dapat semuanya bahalamu. Kalau dia udah mati, amalan anta semuanya dibahala mereka, orang tua. Bacaan Al-Quran, puasa, salat, semuanya amalan saleh dibahala mereka. Walaupun anta tidak niat seperti ini, tidak harus sama orang tua, tidak harus niat seperti ini, karena dia sendiri pindah kepada mereka. Fahimna ya ikhwan? Kenapa? Karena siapa yang suruh anta ke sini? Siapa yang membayar? Mereka kan? Kalau mereka tidak ada setelah Allah Subhanahu wa taala, yani anta tidak akan di sini. Betul? Jadi amalan anta semuanya di bahala mereka. Dan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis tajil waqar, mahkota yang mulia. Tahu hadis ini kan? Yu'ta bi abika wa ummika yaum al-qiyamah. Orang tua anta hari kiamat akan datang dan mereka akan pakai mahkota yang mulia. Tajul waqar. Taju apa? Tajul waqar. Taju al-waqar. Ma makna tajul waqar? Mahkota yang mulia. Mereka tidak tahu kenapa kita pakai ini atau dipakai ini. Kata mereka apa? Bi akhdhi waladikum al-Quran. Karena anak antum sudah menghafal Al-Quran, bikin derajat antum apa? Tinggi di al-akhirah, di hari kiamat. Bi akhdhi waladikum al-Quran. Jadi jangan khawatir. Anta di sini, amalan anta semuanya di bahala mereka. Pasti ada orang sekarang fikir bertanya, Ustaz, apakah amalan buruk saya di dosa mereka? Ana tanya sekarang, amalan saleh di bahala mereka, amalan yang buruk, sayyiatina, di benda ke mereka atau tidak? Tidak. Kenapa? Anak Sayyidina Nuh kafir, sah? Anak Sayyidina Nuh kafir, betul? Dan mati dengan kekafiran. Tapi Sayyidina Nuh abah dakwah sama dia sepanjang umur, ya bunai irkam ma'ana, ya bunai, ya bunai, ya bunai. Khalas, dia tidak tanggung jawab lagi dari dia. Kecuali kapan berdosa atau dosa kita di dosa mereka, kapan? Ketika mereka suruh kita bikin dosa. Ketika ayah suruh anta merokok, di dosanya, sah? Ketika ayah suruh anta zina, di dosanya. Mencuri di dosanya. Kalau dia kasih anta nasihat, mendidikkan anta atau pendidikan dengan agama Islam, dia tidak tanggung jawab lagi. Kullu nafsin bima kasabat. Masya Allah. Dah. Ya, kita berharap ya Syekh, luar biasa ini pertanyaan dari Ananda. Tolong diberikan nasihat untuk pertanyaan tadi. Masya Allah. Ya. Ya, Andika,
Oke, nah sekarang kita akan buka. Saya yang akan memberikan pertanyaan. Siapa yang dijawab juga akan dapat hadiah insyaallah. Ya, tidak apa-apa. Bismillah. Kita tadi sebutkan berapa poin ya tadi ya. Yang akan sebutkan salah satu dari poin-poin ini akan dapat hadiahnya. Hadiah itu mahal. Mahal sekali. Baik. Siapa yang akan sebutkan? Yang mau sebutkan satu poin, angkat tangannya. Bari. Siapa? Bari. Bari berdiri dan ya, masuk. Maju. Khalas anta udah dapat. Ta'ala. Baik, satu persatu ya. Satu-satu ya. Bismillah, dengar. Mana al-adab? Aina al-adab? Aina ihtiramul akharin? Ihtiramul akhar nasma'uhu wa nu'iruhu ihtimamana. Salafus salih berkata apa? Salah satu salafus salih, wallahu a'lam, Imam Syafi'i. Dia berkata apa? Ana dengar orang, dia bilang di hadapan saya hadis, ana udah dengarnya dari lama. Ana udah dengarnya udah berapa kali dan udah menghafal hadis ini. Tapi ana tertarik sama hadisnya seperti ana baru dengar ini. Ana fokus sama kata-katanya seperti ana baru mendengarnya. Kenapa? Supaya dia tidak sedih. Dia misalnya mau membaca qul huwallahu ahad. Ana dengar qul huwallahu ahad banyak, tapi ana harus bikin seperti Masya Allah. Faham? Seperti baru dengar qul huwallahu ahad itu. Pasti dia akan happy. Masuk bahagia pada hati orang muslim. Ini amalan yang Allah Subhanahu wa taala paling suka. Faham? Jadi ketika kawan kita bicara, kita fokus seperti baru dengar. Wajahnya, wajah ke sini, wajahnya ke sini. Dengar kawan. Bismillah. Poin yang pertama atau poin yang anta mau jelaskan. Bicara seperti anta isi ceramah, isi kajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poin pertama adalah niat untuk menghafal Al-Quran. Dalam menghafal Al-Quran kita memerlukan niat karena seluruh amalan itu tergantung pada niat kita. Ini ceramah pendek sekali. Baik, jazakallah khairan. Walaupun pendek tapi la ba'sa. Karena an-niyah itu kata yang besar, kata yang penting. Niat itu kata penting sekali. Walaupun tidak ada ceramah setelahnya. Baik, jazakallah khairan. Berikutnya silakan. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana gaji lalu? Al-adab wajahnya seperti baru dengar. Seperti orang itu dari Allahu Akbar. Poin yang akan saya sampaikan adalah jika Al-Quran ingin yang pertama di hidupmu, jadikan ayat yang kamu baca atau yang akan dibaca seperti ayat itu adalah ayat yang terakhir. Setelah itu kematian akan menjemputmu. Masya Allah, mantap. Jazakallah khairan. Jadi anta membaca seperti ini, yani sekarang anta hadir. Jazakallah khairan. Anta hadir sekarang, sebentar lagi akan mati. Jazakallah khairan. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menambahkan poin yaitu istiqomah menghafal Al-Quran, yaitu teman. Jika
teman. Jika kita rajin, teman kita malas, kita akan suatu hari nanti kita akan menjadi malas pula. Jika kita malas, teman kita rajin, bisa jadi kita akan menjadi rajin pula. Itu mutlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Berikutnya siapa? Adal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hadiah Bania? Assalamualaikum warahmatullahi. Poin yang saya ingin sampaikan adalah ketika menghafal Al-Quran, jangan berkata saya tidak mampu, karena kata-kata adalah doa. Dan ketika kita mengatakan tidak mampu, maka kita akan bisa menghafal Al-Quran. Maka katakanlah dan berusaha sekuat mungkin untuk menghafal Al-Quran. Dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Jazakallah khair. Kawan, kasih kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang Hati dari Tadi izin akan memberikan poin, yaitu tetapkanlah Al-Quran di dalam hati. Karena wajahnya. Aywa. Jika ingin menghafal Al-Quran, tetapkanlah dengan hati dan niatkan akan menghafalkan Al-Quran. Abah lagi? Boleh ulang lagi? Baca dari kertas, tidak apa-apa. Kita tidak tahu kapan kematian, maka hafalkanlah atau baca Al-Quran seakan-akan itu adalah ayat terakhir yang dia siap-siap sebelum kawan dia keluar ya, tapi tidak apa-apa. Jazakallah khairan. Karena dia ulang lagi, tidak apa-apa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Fari, bisa dipanggil Fari. Nah, bisa dipanggil. Jika kita ingin menjadi seorang hafiz Quran, maka kita harus menghindarkan beberapa hal yang bisa membuat kita lupa dengan Al-Quran. Ada beberapa hal itu, yaitu buka, tidak apa-apa. Janganlah melawan orang tua, tidak boleh meninggalkan sholat, dan tidak boleh meninggalkan sholat sunnah. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu? Yel. Anta apa? Kasafa. Ya. Masya Allah. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita buka lagi sesi pertanyaan dari Ustaz. Ada juga mungkin dari Asatidz. Bagi yang ingin bertanya, halo, ada Bu. Oke, baik. Kita buka 3 pertanyaan, karena hadiah kita masih banyak ya. Silakan 3 orang yang ingin bertanya, silakan angkat tangannya. Oke, yang pertama. Oke, saya. Kedua. Video is okay. Ya, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa Abdul Salim dengan Qasdiyah Tasijib Beridu salah soalan yakni Kaifa syarikatul jaidati Di at'alluma Al-Qur'ana ma'a ashabina ila ashabina Au abina au ummina Fi madrasati wa fil baiti Au kulla waqtin
Nah, Syukran jazilan. Jazakallahu khairan Ustaz. afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هو يسأل كيف أكون معلما للقرآن في الفصل وخارج الفصل في البيت وإلى آخره. أولا أنت معلم للقرآن بأخلاقك بأدبك باجتهادك. Kalau anta akhlaquka jayyidah, anta muallimun lil Quran. Tanpa bikin sesuatu, akhlaknya bagus, anta muallim. Kalau anta rajin, semangat, istiqamah, mereka akan istiqamah juga. Mereka akan belajar, dapat belajari atau dapat belajaran besar dari anta tanpa kerjaan. Anta tidak bikin sesuatu. ما اسمه هذا؟ اسمه التعليم أو التربية بالقدوة. Pendidikan dengan abah teladan saja. Anta di rumah, ketika mereka lihat anta sibuk sama Al-Quran, mereka akan bilang pasti, ya Ustaz, anta nama siapa? Faisal. Ya Faisal, kita mau menjadi seperti anta. Kita lihat anta sibuk sama Al-Quran, anda mau menjadi seperti ini. Bagaimana ini? Baru mulai anta mengajar mereka. Bagaimana? Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun al-kitab." Qala ahli tafsir, kalimat rabbaniyin yani belajar, mengajar belan-belan. Faham? Yani mulai dengan umum-umum dulu, nanti khusus-khusus. Jadi kalau anta bicara sama kawan-kawan di kelas yang udah belajar iqra dan udah belajar tajwid dan udah darajat mereka di tajwid itu tinggi, pasti metode mereka atau metode yang dipakai sama mereka beda sama metode yang dipakai sama orang umum. Ini namanya ar-rabbaniyin. Rabbani yani jangan pergi mengajar orang umum, bilang sama mereka qiraat, al-qiraat al-asharah wa ini wa dhuhi wa anta mulai sama mereka dengan belan-belan. Dasar-dasar dulu, iqra, kata-kata bahasa Arab, huruf bahasa Arab, hukum tajwid, ini ikhfa, sembunyi, ini dengung, idgham, ini munyum, ini tidak boleh munyum, ini mad dan mad harakat, begini, pakai ini belan-belan. Sama kawan-kawan ketika anda sudah belajar tajwid dan sudah menghafal dan mengajar mereka sesuai tahap mereka. Darajat al-tafkhim itu berapa, darajat qalqala itu berapa, darajat al-madd itu berapa, seperti ini. Ini secara umum. Anta harus lihat yang di hadapanmu. Dia bermula, mulai sama dia pelan-pelan. Suruh dia menghafal surah-surah yang pendek. Kalau dia mau menghafal sedikit-sedikit, tapi terus anta bilang sama dia, ahabbul amali ila Allahi adwamuhu wa in qalla. Yang terus walaupun sedikit-sedikit. Kawan anta di sini satu halaman, kalau dia mampu, kalau tidak mampu kurangkan setengah. Murajaahnya 1 juz, kalau tidak mampu setengah. 2 juz, kalau tidak mampu 1, wahakala. Yang penting sesuai sama yang belajar di hadapanmu. Itu adalah rabbaniyin. Rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyin. Wallahu a'lam. Udah? Terakhir, Mam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Limaza al-Quran yastati'u al-asbabi sabilin najami. Syukran wa jazakallahu khairan. Awalan komen bahasa karena mereka dengar. Jangan khawatir ya.
Anta mantap, bahasa mantap, bagus. Tapi la taqul sa'as'alu ma'aka. Sa'as'aluka. As'alu ma'aka yani anta akan bertanya sama saya dan ana akan bertanya juga. Faham? Yani Ustaz Rauf bertanya, ana bertanya, huwa yas'alu ma'i. Faham? Yani Ustaz ana bilang sa'as'alu ma'aka. Faham? Baik. Bilanglah lagi. أعد السؤال. سأسألك ماذا لا jangan pakai ma'a itu. أريد أن أسأل. سأسألك لماذا القرآن يستطيع عن الأسباب سبيل النجاح؟ النجاح أو النجاح؟ النجاح أو النجاح؟ النجاح يعني سكسس أو النجاح من سلامات سكسس. لا شكرا جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. كيف يكون القرآن سبيل النجاح في الدنيا والآخرة؟ هذا في الحقيقة جواب في داخل السؤال. يعني القرآن ini jalan sukses di dunia dan akhirat. Betul? Baik, mana pertanyaan? Ini pertanyaan. Al-jawab, na'am, Al-Quran huwa sabilin najah fi dunia wal akhirah. Bagaimana sabilin najah fi dunia wal akhirah? Kita sebutkan tadi, husnul khatimah itu. Kalau orang mati di keadaan membaca atau menghafal Quran, ini sukses atau enggak? Sukses enggak? Khalas. Mau apa lagi? Kehidupan kita itu kita pergi datang begini supaya dapat husnul khatimah. Datang kajian ini, duduk di pesantren ini, kita pergi ke halaqah ini, mengajar ini dengan niat yang baik supaya dapat husnul khatimah. Yani kita mau berkata kalau kematian itu datang, alhamdulillah saya di dalam daerah keamanan. Itu aja. Mata wa huwa yaqra al-Quran. Ayyu khatimatin afdal min hadha? Mata wa huwa yata'allam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyu khatimah afdal min hadha? Al-Quran ya'ti syafi'an yawm al-qiyamah li ashabihi. Iqra wartaqwa. Hari kiamat semuanya makhluk, amalan mereka akan berhenti. Batas, udah ada limit, tidak ada tambahan, khalas. Kecuali hamil Al-Quran, kecuali hafidhul Quran. Bagaimana? Amalan mereka semua berhenti, kecuali hafidhul Quran. Yuqalu lahu iqra wartaqi warattil, terus bacalah ayat Al-Quran yang anta udah menghafal di dunia sampai akhir ayat anta membaca. Ini adalah derajatmu di surga. Ayyu najahin afdal min hadha? Apa sukses? Apa itu sukses kalau ini tidak sukses? Orang yang infak, orang yang puasa, orang yang sedekah, orang yang haji, orang itu amalan mereka semuanya akan berhenti kecuali hafizul Quran. Bacalah teruslah. Darajatmu di surga anta yang pilih. Anta mau apa? Mau darajat yang mana? Baca sampai anta berhenti, ini adalah darajatmu. Ayyu najahin afdal min hadha? Najahun fi dunya? Na'am, najah fi dunya. Ana fi dunya min ahli al-Quran. Ana di dunia dari keluarga Allah subhanahu wa ta'ala. Ana akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apa lagi? Seperti kita bilang tadi, akal anta akan selalu aktif, akan dapat barakah di dalam hati dan di dalam akalmu. Mau apa lagi? Itu adalah Al-Quran, jalan sukses di dunia dan akhirat. Faham ya ikhwah? Jadi berpegang teguh dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala, amalan dan ilman wa amalan, tadabburan wa tatbiqan.
Orang yang menghafal dan tidak praktik seperti al-himar yahmilu asfara, seperti keledai. Sah di dalam hatinya sesuatu yang mahal, mutiara-mutiara, tapi dia tidak tahu ini apa karena dia tidak praktik. Dan ini adalah sifat orang Yahudi. Sifat orang apa? Mathalul ladzina humilu at-taurata thumma lam yahmiluha, tidak praktik, kamathalil himar. Al-himar keledai, di atas punggungnya apa? Barang-barang, tapi dia tidak tahu ini apa. Anta mau menjadi keledai? Praktik Al-Quran di hidupmu, anta tidak akan menjadi keledai. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak terasa hampir 2 jam kita di musola ini mendengarkan nasihat dan motivasi dari Syekh kita, Syekh Muhammad Al-Misri hafizahullah ta'ala. Tentu apa-apa yang disampaikan beliau bisa kita amalkan, menjadi motivasi bagi kita. Yang pertama tadi, bagaimana mulai sekarang kita perbaiki kembali niat kita, niatkan hafal Al-Quran 30 juz. Entah 3 tahun lagi akan tercapai atau 5 tahun lagi, niatkan. Kemudian capai dengan terus murojaah, dengan wirid rutin. Kemudian pilih teman yang baik, kemudian bersabar terhadap hal itu. Demikian pertemuan kita pada hari ini, dan kami sekali lagi mengucapkan jazakallah khairan kepada Syekh Muhammad yang sudah sudi datang ke sekolah ini. Demikian saja, saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallah khairan, barakallahu fikum.